Kalau nanti ibu-ibu banyak jadi janda, anak-anak perawannya dinikmati mereka, mau? Kalau tidak mau sekarang atau nanti ngelawannya? Sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para ulama yang saya muliakan, dan para cendekia, terutama para penggerak, para pendekar, para penggerak ini Haji Munarman dan Kang Zainuddin, dan di sini ada Panglima Macan Kulon, ini juga ada Raja Manggala ini luar biasa, dan juga Pak Sekjen dan seterusnya Macan Kulon. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Saya dipaksa oleh ketua DPW itu FPI Ki Haji Abi Sujai, kalau mau pulang katanya ngisi kajian, ngisi dulu gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya baru sepekan yang lalu dipanggil oleh seseorang ahli strategi perjuangan. Beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin kuat, maka butuh 3 hal. Yang pertama adalah leader, pemimpin. Yang kedua adalah resources, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah teknologi. Beliau mengatakan 2 yang terakhir itu amat sangat tergantung dengan leadership. Siapa yang memimpin? Rusaknya bangsa Indonesia ini karena yang mimpin kemarin siapa? Pak Haji Munarman? Lah gitu kira-kira. Sampai muncul PSN ninggalin sesuatu yang bukan yang terbaik, malah yang terburuk. Begitu kira-kira. Lalu apakah warisan orang terburuk ini akan kita biarkan? Tentu tidak. Kemudian tadi Bapak Haji Munarman menyampaikan bahwa Jogja itu punya kekuatan. Kenapa sebabnya? Karena Sultan Jogja berkuasa. Orang Banten sebenarnya adalah punya sultan yang dulu masih sangat cinta NKRI, sampai tidak lepas dari NKRI sampai kemudian detik ini. Dulu waktu zaman perpisahan itu, waktu perpisahan negara itu, negara RIS, itu ada 3 kesultanan yang masih tetap mencokong republik ini. Pertama Banten, kedua Aceh, ketiga Jogja. Sayang raja kita sangat tawadu di waktu itu. Wahai Raja Banten, teruskan kerajaanmu, akan kami berikan kekuasaan. Raja kita ini luar biasa bilang, enggak, karena sekarang sudah ada negara Republik Indonesia. Untuk apa kami berkuasa? Kami saat cinta NKRI dan kami siap untuk terus bersama dengan NKRI tanpa membuat kerajaan. Paham Pak sampai sini? Bagaimana orang Banten hebatnya cinta NKRI? Paham? Bagaimana negara ini cinta sekali terhadap republik ini? Bukankah kita sudah melihat betapa kemudian raja kita, Raja Banten, siap untuk tidak memimpin negerinya, yaitu Banten, dan menyerahkan kepada republik ini dengan serta-merta. Luar biasa bukan? Tapi setelah diserahkan, sekarang apa hasilnya? Banten dioyak-oyak. Banten dikriminalisasi. Sampai-sampai orang Banten tidak sanggup memimpin negerinya sendiri. Mohon maaf. PJ Gubernur yang terakhir orang mana? Bukan orang Banten. Gubernur sekarang orang mana? Bukan orang Banten. Kemana orang Banten? Karena dikadali oleh pusat, dikadali oleh pemerintah yang ada saat ini. Dikira orang Banten tidak bisa mimpin. Bukan. Orang Banten yang menyelamatkan pada saat kemudian bangsa ini acak-acakan. Namanya apa? Siapa presiden yang kedua setelah Syarifuddin Prawira Negara? Orang mana?
Orang Banten menyelamatkan apa? Bangsa ini. Sekarang bapak-bapak, mari kita lihat. Rempang bisa bergerak? Tidak bisa bergerak. Sekarang mulai bergerak, mulai berontak. Kenapa? Karena ada orang Banten bergerak. Ini orang Banten ini, karena tinggalnya di Tangerang. Orang Banten bukan, Pak Ji? Orang Banten. Saya keturunan orang Banten. Saya orang Banten asli. Bapaknya orang diuyai maning teh. Buatan diuyai malih, asli wong Banten. Bahkan kalau perlu siap memimpin Banten. Kalau perlu. Tapi tidak, karena kita punya sultan, masih punya sultan. Saya 10 tahun menelusuri siapa yang punya BPKB Kesultanan Banten. Banyak yang punya SNK, ngaku-ngaku kan. Tapi yang aslinya yang punya BPKB ternyata ada, masih ada, Bu. Dan beliau berwasiat kepada saya, Hafidin, tolong jaga masyarakat. Tolong jaga umat. Makanya saya datang sekarang ke sini nih. Untuk mengabarkan bahwa kita saat ini, karena ternyata bangsa kuat itu butuh pemimpin yang kuat, maka ingat, karena di Banten sudah membela negara ini, dan sekarang dikoyak-koyak negara ini, maka ingat, berarti mau tidak mau, Kesultanan Banten harus tegak kembali. Sepakat? Allahu Akbar. Maka kapan saja ada pergerakan yang ingin menegakkan kembali Kesultanan Banten, siap dukung? Siap berkorban? Siap lawan Aguan? Aguan lawannya bukan Prabowo, bukan, tapi Sultan Banten. Siap? Siap menjadi anak buah Sultan Banten? Siap menjadi rakyat Sultan Banten? Mari kita kuatkan. Allahu Akbar. Saya sampaikan, yuk kita lawan. Maukah Banten ini dikuasai Cina? Saya punya tim. Saya 2017 sudah mulai punya tim. Kami sudah baca yang namanya PIK itu nanti bukan hanya di sana doang, tapi sampai Tanjung Lesung. Ini dari Tanjung Kait sampai Tanjung Lesung. Kalau Tanjung Kait sampai Tanjung Lesung dikuasai oleh Cina, perumahannya di sana, dan kita sering mendengar dan menemukan senjata mereka berkeliaran di mana-mana, lalu kira-kira orang Banten jadi apa? Kira-kira jadi apa? Kata Pak Kiai tadi, kemungkinan jadi sate mereka. Mau jadi sate? Atau kita nyate mereka? Nah, itu penting ini. Yang penting itu. Dan Bapak, ini adalah saksi. Abah, naik, Bah. Berdiri, Bah. Ini Abah Gacon namanya. Saya sampai hari ini belum tahu namanya siapa aslinya. Saking hebatnya orang ini, saya tidak berani bertanya siapa nama aslinya. Nggak berani saya. Takut kualat bukan apa-apa. Karena mohon maaf, seluruh ahli teluh, ahli santet, ahli apapun, tinggal minta sama beliau siapa yang harus dilakukan. Serius, nggak main-main. Beliau pendekar asli luar biasa, dan beliau sudah berikrar di hadapan Sultan Banten untuk mengatakan siap di garda terdepan untuk kemudian membela Sultan Banten. Silakan. Kekuatan beliau saya tidak berani menyentuhnya. Namanya pun saya nggak mau tahu. Namanya saya nggak mau tahu saya. Takut kualat bukan apa-apa. Takut sekali nonjok, saya mentah gak mau saya kan kira-kira begitu. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu, siap berjuang? Siap berjuang? Ingat ibu-ibu, ibu punya iman? Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Oke, Bu, orang Banten sekarang diuji. Kata Allah, emang boleh orang mengaku beriman tanpa diuji? Ujian paling hebat orang beriman itu apakah kena tetanus? Apa kena penyakit? Atau karena kemiskinan? Bukan. Tapi datangnya musuh. Aduan datang, ya kan? Dengan seluruh kekuatan keuangannya. Sekarang, besok mereka bawa tentara ke kita. Kita lawan sekarang atau nanti? Kalau nanti, ibu-ibu banyak jadi janda.
anak-anak perawannya dinikmati mereka, mau? Kalau tidak mau sekarang atau nanti ngelawannya? Sekarang. Anda punya medsos? Bilang lawan Aguan. Oke? Bilang dukung Kesultanan Banten. Siap-siap. Karena mau tidak mau hanya itu. Kita butuh pemimpin. Kita butuh kekuatan. Banten sudah mengalah. Banten sudah memberikan seluruhnya. Tapi Banten ingin dihargai. Maka saatnya hari ini Banten bangkit dan melawan. Jangan biarkan negara ini dikuasai oleh siapapun. Karena kata informasi yang sangat valid, satu-satunya kerajaan di Indonesia yang rajanya wali adalah Banten. Makanya kalau Banten bergerak, maka seluruh Indonesia akan bergerak. Jika Banten baik, maka seluruh Indonesia akan baik. Maka mau tidak mau, kita harus menguatkan cinta Banten kita. Maka saya sudah membuat namanya Gerakan Cinta Banten. Bapak-bapak, kita sedang diuji. Allah bilang, emang bisa orang mengaku beriman masuk surga tanpa diuji? Nggak bisa, saudara-saudara. Maka saat ini ketika musuh datang, maka kita harus bergembira, ya Allah, musuhku datang sekarang. Musuhku datang sekarang. Untuk itu kami butuh pemimpin. Kami butuh sultan. Maka datangkan kepada kami sultan yang terbaik untuk kami. Dan itu sudah ada. Cuman belum dipublish. Kalaupun dipublish nggak percaya orangnya. Maka kita butuh tim yang kuat. Dan ingat bapak-bapak, sultan itu adalah masih saudaranya Buya Qurtubi. Saya mau tanya, Buya Qurtubi itu siapa? Buya Qurtubi itu siapa? Tahu nggak? Orang yang selama ini kita muliakan, kita hormati, dan termasuk saya mendapatkan perintah dari beliau untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar di Banten ini. Untuk itu saya bicara di sini, saya tidak mau mengungkap bagaimana kejahatan Aguan karena ada pakarnya. Tapi saya harus membakar masyarakat Banten untuk siap melawan kapan saja. Jangan serahkan seinci pun tanah kita. Karena tanah adalah asal kehidupan kita. Asa golok. Nah itu tadi bilang. Asa golok. Dan pendekar kita sudah bawa golok. Sudah bawa golok. Dan bapak-bapak, saya sebagai orang yang amat sangat dekat dengan Sultan, saya sudah pakai apa ini? Sarung. Sarung, bukan sorban. Dan lambang kiai saya ada di sini. Baca kitab kuning, isi kajian, mimpin masyarakat, termasuk mimpin 4 istri, anak 26, pakai ini. Saya punya istri 4, anak 26. Itu saya. Tapi untuk memimpin masyarakat, saya pakai ini. Ini lambang kemerdekaan. Kapan saja, siap saja, ini bisa ditarik. Kira-kira begitu. Jangan diterusin. Takut gugur di sini, bahaya urusannya kan, kira-kira begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak banyak-banyak dari saya.